Di-subscribe kakak, ya lanjut terus, Martial Master 5903. Hah, semua orang di dunia ini merasakan kekuatan besar menekan mereka, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Sungguh aura kekuatan yang menakutkan. Dapatkah Qin Chen, Kaisar Dewa setengah langkah ini, dapat menampilkannya? Pada saat kekuatan ini datang, orang-orang kuat seperti klan surgawi dan leluhur binatang komodo langsung mengerti bahwa meskipun Qin Chen di depannya tidak setingkat Kaisar Dewa, kekuatan seperti itu pasti telah mencapai tingkat Kaisar Ilahi. Kaisar Dewa, masa lalu bersinar terang hingga saat ini. Sialan, Demon Qin ini menangkapnya lagi. Di dalam sangkar luar angkasa, Mo Li memandang Qin Chen yang melayang di udara dan memancarkan aura yang menakutkan dan agung memutar matanya. Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Setiap saat, dia sangat malu, tetapi dorongan terakhir selalu tertipu oleh Demon Qin itu. Tapi dia jelas merupakan protagonis dari lautan kosmik ini. Tanpa dia bekerja begitu keras di garis depan, akankah Demon Qin memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pohon suci Wukong? Kontributor terbesar jelas adalah dia. Tapi hasilnya, Mo Li memandang dirinya di dalam sangkar luar angkasa dengan tangan dan kaki patah, merasa sedih seolah-olah dia baru saja makan pare mentah, dan air mata hampir mengalir di wajahnya. Pada saat ini, Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Mo Li. Dia tergantung di langit dan bumi, memandang orang-orang di depannya dengan acuh tak acuh, mengamati Tuhan surgawi dan yang lainnya, memancarkan aura yang menakutkan. Semuanya, pohon ilahi Wukong itu milik anakku. Siapapun yang ingin merampas harta karun itu dariku, ambil tindakan saja terhadapku. Orang-orang kita akan melihat kebenarannya. Apakah kalian punya pendapat? Petik 2. Nafasnya mendidih. Langit dan bumi terguncang ke segala arah. Dalam lingkup yang dicakup oleh kekuatan ruang, semua kaisar dewa merasa tertekan. Suara dahsyat bergema di benak semua orang, bergemuruh dan bergema, seperti guntur, mengguncang jiwa. Aura menakutkan itu membuat nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan diam-diam merasa ketakutan. Keduanya merasakan tekanan yang sangat berat pada kekuatan naga hitam dan dunia langit bayangan. Anak ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Leluhur klan bayangan ketakutan. Dia telah bertarung dengan Qin Chen sebelumnya. Sebelum Qin Chen bisa menerobos, dia mundur karena malu di bawah pengepungan Qin Chen dan Mo Li merasakan aura Qin Chen. Dialah yang berada di bawah tekanan terbesar. Jika bukan karena dewa surgawi dan leluhur masyarakat naga hitam di sisinya, dia mungkin akan segera melarikan diri. Tapi saat ini, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membunuh Qin Chen, tidak mungkin dia mundur. Mundur, sadoklannya hancur. Nak, kamu sangat sombong. Kamu, Kaisar Dewa setengah langkah, ingin menjadi musuh kita. Tubuh leluhur masyarakat naga hitam langsung meledak dengan api hitam yang mengerikan. Saya telah mendengar bahwa kamu terbunuh di kota Nanyuan. Petapa Agung Siyu dan Petapa Agung Yilong yang berada di bawah komando saya belum saya tempati. Karena Anda mencari kematian, saya akan membantu Anda. Petik 2. Orang seperti apa yang merupakan nenek moyang masyarakat naga hitam? Pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dan raksasa tingkat dewa yang sendirian menciptakan masyarakat naga hitam, kekuatan tingkat dewa. Menghadapi klan surgawi dan yang lainnya, leluhur masyarakat naga hitam mungkin masih sedikit rendah hati, tetapi pada saat ini dia melihatnya dewa setengah langkah kecil. Dia berani pamer di depannya, dan kemarahan di hatinya tiba-tiba membara. Bagaimana ia bisa menanggungnya? Saat kata-kata itu jatuh, mulutnya yang berdarah terbuka, langsung mengeluarkan badai hitam mengerikan yang tak ada habisnya. Ledakan. Badai hitam yang memancarkan aura yang membuat jantung berdebar keluar dari mulutnya dan menyelimuti Qin Chen dalam sekejap. Badai hitam melanda dunia dalam sekejap, dan ada sedikit udara abu-abu yang tersembunyi di balik angin hitam, yang dapat memusnahkan segala sesuatu di dunia.
Apakah ini badai penghancur dari kekuatan besar asli nenek moyang masyarakat naga hitam? Ia dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia dan merupakan ancaman besar bagi pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki level Kaisar Dewa. Meng Tianhui dan yang lainnya semua melihatnya dengan mata terbelalak. Penampilan Qin Chen dan foil Mo Li membuat citra Qin Chen sangat tinggi di benak semua orang. Terutama nada suara dan suara mendominasi Qin Chen sebelumnya, ditambah dengan aura menakutkan yang dia pancarkan, membuat semua orang membenci Qin Chen. Rasa antisipasi sudah penuh. Semua orang ingin tahu seberapa kuat Kaisar Dewa setengah langkah yang mendominasi ini. Siapa yang lebih baik dari setan hitam malu yang tangan dan kakinya dipotong sebelumnya? Oh, sepertinya kamu cacing tanah siap bertarung denganku. Mata Qin Chen acuh tak acuh, menghadapi badai hitam besar, tubuhnya tetap tidak bergerak, seperti batu kekacauan abadi. Lupakan saja, biarkan aku melihat seperti apa metode dan kekuatan leluhur kuat masyarakat naga hitam di laut alam semesta selatan. Qin Chen mengangkat kepalanya, meletakkan kakinya di tanah, jubahnya melonjak, dan membiarkan badai hitam yang mengerikan menyapu dan menyelimuti dirinya. Cici. Badai penghancur adalah metode tingkat atas yang diringkas oleh nenek moyang masyarakat naga hitam berdasarkan kekuatan magis mereka sendiri. Ini sangat merusak dan dapat dengan mudah memusnahkan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat Kaisar Dewa. Pada saat ini, semua orang termasuk penguasa surga dan penguasa alam Buddha Matahari Agung sedang menatap dengan penuh perhatian, ingin melihat apa kekuatan Qin Chen. Apakah teman kecil Qin ini terlalu percaya? Melihat Qin Chen berdiri diam dan membiarkan badai destruktif datang, penguasa kerajaan Yong berkeringat dingin di dahinya dan sedikit mengkhawatirkan Qin Chen. Panggilan. Saya melihat badai mengerikan memusnahkan segala sesuatu di dunia dan dengan cepat merusak Qin Chen. Hah, apa? Saat berikutnya, sebuah adegan yang membuat semua orang tidak dapat dipercaya terjadi. Setelah badai destruktif leluhur masyarakat naga hitam, yang cukup untuk memusnahkan Kaisar Dewa setengah langkah dan membuat trauma pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa, terjadi. Qin Chen, rasanya seperti angin sepoi-sepoi bertiup, dan tidak membahayakan Qin Chen sama sekali. Faktanya, badai destruktif bertiup di ujung rambut Qin Chen, hanya menyebabkan rambutnya tersebar sedikit, tanpa merusak sehelai rambut pun. Bagaimana ini mungkin? Mata semua orang membelalak, menunjukkan ketidakpercayaan. Famao adalah tempat yang paling sulit ditembus oleh kekuatan ilahi Kaisar Ilahi, dan juga merupakan tempat dengan pertahanan terlemah. Dengan badai pemusnahan seperti ini, bahkan Kaisar Ilahi yang kuat yang sedikit lebih kuat dari leluhurnya masyarakat naga hitam tidak berani mengatakan bahwa bahkan Famao pun tidak dapat membahayakan. Tetapi sekarang Qin Chen, Kaisar Dewa setengah langkah. Apakah ini serangan leluhur yang bermartabat dari masyarakat naga hitam? Saat badai hitam menyapu tubuhnya, Qin Chen tetap tidak bergerak seperti raksasa yang berdiri di tengah badai. Dia hanya memandang dengan mengejek leluhur masyarakat naga hitam, mulutnya terbuka lebar. Ada rasa hina dan cemoohan di dalamnya. Saya pikir nenek moyang masyarakat naga hitam sangat kuat, tapi siapa yang tahu? Itu saja. Qin Chen merasakan kekecewaan yang mendalam di hatinya. Brengsek, jangan terlalu sering menindas orang lain. Murid besar leluhur masyarakat naga hitam selebar bintang, ketakutan dan marah. Meski Destruction Storm bukanlah trik andalannya, namun tetap menjadi salah satu jurus khasnya. Bahkan tidak melukai rambut lawan. Sial, Qin iblis ini sangat pandai berpura-pura. Saat aku pertama kali memasuki reruntuhan para dewa, badai penghancur nenek moyang masyarakat naga hitam gagal melukaiku. Apakah aku berpura-pura saat itu? Di dalam sangkar luar angkasa, Mo Li gemetar karena marah. Melihat Qin Chen berpura-pura menjadi keren dan mengejutkan semua orang, bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Adegan seperti ini seharusnya disiapkan untuknya. Nak, berhentilah bersikap sombong dan menghancurkan cahaya ilahi. Pergilah ke neraka.
Martabat leluhur masyarakat naga hitam membuatnya tidak mungkin untuk menahan diri. Asalnya membara. Dia menunjuk ke arah Qin Chen di depan dan tiba-tiba membuka mulutnya. Di mulutnya yang besar dan berdarah, sebuah lubang hitam gelap muncul. Lubang hitam, seberkas cahaya hitam legam yang tak terlihat menyala dan meledak, langsung menembus ke arah Qin Chen yang terbang jauh. Cahaya ilahi kehancuran. Langkah membunuh nenek moyang masyarakat naga hitam, pancaran cahaya jalan besar yang dipadatkan dari sinar cahaya ilahi sejati, dapat melukai orang kuat dengan level yang sama secara serius. Gerakan ini dikatakan perlu untuk mengaktifkan energi terkondensasi di asal-usul Kaisar Dewa. Sifat yang keluar cukup untuk melukai Kaisar Dewa yang kuat. Mata Biksu Suci Agung dan yang lainnya melebar. Tianwei Tianzu dan yang lainnya juga menyipitkan mata. Teknik seperti badai penghancuran tidak terlalu mematikan bagi mereka, tetapi cahaya ilahi penghancuran ini luar biasa. Ia mengandung sinar cahaya ilahi sejati, yang cukup untuk menimbulkan sedikit ancaman bagi mereka. Bisakah anak itu menghentikannya? Sial, apakah nenek moyang persekutuan naga hitam ini hanya memiliki dua jurus ini? Melihat serangan dari nenek moyang persekutuan naga hitam, Mowgli tidak bisa menahan muntah darah. Cahaya kehancuran ilahi ini adalah gerakan yang digunakan oleh nenek moyang masyarakat naga hitam untuk meledakkan tubuhnya dan membuatnya melarikan diri dengan panik. Tetapi pada saat itu, dia bahkan belum menguasai struktur jurang maut. Sekarang, pertahanannya telah meningkat berkali-kali lipat, dan dia tidak lagi takut dengan cahaya ilahi yang merusak ini. Sekarang leluhur masyarakat naga hitam sebenarnya ingin menggunakan gerakan ini untuk mengusir iblis Qin. Bukankah ini memberi kesempatan lagi pada iblis Qin untuk pamer? Berbeda dari kegugupan dan kekhawatiran orang lain, Mowgli tidak bisa menahan raungan dalam hatinya saat dia berpikir bahwa Qin Chen akan memiliki kesempatan lagi untuk pamer. Menghadapi cahaya kehancuran ilahi ini, Qin Chen tetap bergeming, matanya berkedip, dan dia merasakan sinar sifat sejati dalam cahaya kehancuran ilahi ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk sedikit dan berkomentar, langkah ini agak menarik. Ini lebih baik dari sebelumnya. Badai destruktif mungkin setidaknya 10 kali lebih kuat. Anak muda, jangan terlalu sombong, jangan bersembunyi jika kamu berani. Nenek moyang masyarakat naga hitam meraung, dan cahaya ilahi hitam kehancuran menembus kehampaan tak berujung dan tiba-tiba menghantam dada Qin Chen. Ledakan, cahaya ilahi yang menakutkan bersinar, terus-menerus memancarkan kekuatan penghancur yang membuat jantung berdebar-debar. Kekuatan penghancur ini bahkan lebih menakutkan dan korosif, cukup untuk merusak segala sesuatu di dunia. Kekuatan penghancur yang mengerikan mendidih di tubuh Qin Chen tulang, mencoba memusnahkan tubuhnya. Bagaimana kabarnya? Mata semua orang membelalak. Namun, saat berikutnya, mulut semua orang terbuka. Di depan semua orang, tidak peduli bagaimana cahaya destruktif leluhur masyarakat naga hitam mendidih dan melonjak, itu tidak dapat menembus pertahanan tubuh Qin Chen, apalagi kulitnya dada yang terus-menerus terkena dampak cahaya ilahi kehancuran hanya sedikit melengkung pada saat ini, tanpa kerusakan berarti. Ini sedikit lebih hangat, tapi sayangnya kekuatannya masih terlalu lemah. Menurutku ini seperti mengeriting rambutku. Qin Chen menghela nafas, menggelengkan kepalanya sedikit, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin dan tegas. Aku sudah melepaskanmu sekian lama, inilah waktunya bagi saya untuk mengambil tindakan.